Assalamualaikum, saya Widi Mutakin, founder dari Expo Studio dan juga di Talenta. Di video tutorial ini, kita akan membuat kusen pintu, daun pintu, dan juga gagangnya dengan cepat menggunakan Blender versi 4.2. Tutorial ini bukan untuk pemula, jadi setidaknya Anda sudah harus memahami dasar-dasar 3D modeling di Blender. Saya sudah buatkan model tembok ini off the record. Ketebalannya 15 cm dan ketinggiannya 280 cm, termasuk ukuran standar untuk dinding rumah yang ada di Indonesia. Biasanya, atau idealnya, pintu kita buat menempel ke salah satu ujung dinding. Tapi agar lebih menantang, anggaplah kita sekarang harus membuat pintunya 50 cm dari ujung tembok kanan. Mungkin di bagian belakangnya ada kabinet atau kolom, sekadar contoh saja. Sedangkan untuk ketinggian pintunya, kita buat di 210 cm. Tekan Tab untuk masuk ke Edit Mode. Tekan Ctrl R dan langsung kita tempelkan saja ke kanan. Maaf, saya lupa, opsi ini seharusnya kita matikan, karena kalau tidak, vertices akan otomatis menempel. Jadi, kita tempelkan dulu saja secara manual. Kemudian geser ke kiri sejauh 50 cm. Ctrl R lagi. Nah, sekarang kita bisa langsung tempelkan. Geser lagi ke kiri, kita buat sejauh 90 cm. Ctrl R lagi secara horizontal, dan kita input saja langsung ketinggiannya di 210 cm. Jadi sekali lagi, lebar pintunya 90 cm dan tingginya 210 cm. Baik, selanjutnya kita masuk ke Face Mode. Pilih dua faces ini, lalu gunakan perintah Bleach Faces, dan yang di bawah ini kita delete saja. Jadi, kira-kira begitulah caranya membuat lubang di dinding untuk tempat pintu. Untuk kusennya, kita bisa pilih semua faces ini, duplikat dengan Shift D, dan kita tekan P untuk memisahkannya menjadi objek yang berbeda. Untuk memberikan ketebalan, kita bisa gunakan Solidify Modifier. Saya selalu menggunakan mode kompleks agar lebih presisi, dan kita buat ketebalannya di 4 cm. Kalau sudah, kita bisa Ctrl A, dan kita apply saja modifiernya. Nah, bagusnya, memang kusen itu setebal temboknya. Tapi, saya ingin menunjukkan bagaimana seandainya kusennya lebih kecil. Misalnya hanya 10 cm. Di Blender, mengubah dimensi itu mudah sekali. Tinggal kita masukkan saja 10 cm di dimensi arah Y-nya. Jadi memang lebih kurus sedikit dibandingkan temboknya. Tekan Ctrl A lagi dan apply scale-nya. Sekarang, untuk daun pintunya, kita bisa ambil dari edge ini dan edge ini. Tekan F untuk membuat face baru. Kemudian kita buat face yang baru ini terpisah menjadi objek yang mandiri dengan menekan P. Kemudian kita masuk ke Edit Mode objek daun pintunya. Pilih face-nya dan tekan E untuk extrude. Kita buat saja ketebalannya 3 cm. Saya cek dulu normalnya apakah ada yang flip atau terbalik. Alhamdulillah aman. Selanjutnya, kita akan membuat handle-nya. Anggaplah pintu ini akan terbuka ke arah kanan. Jadi handle ada di sisi kiri. Desain gagang atau handle pintu itu banyak sekali jenis dan ukurannya. Di sini, saya akan contohkan yang simpel saja agar durasi videonya jadi tidak terlalu lama. Pertama, kita tahan Shift dan right-klik di posisi ini untuk memindahkan 3D cursor. Kemudian, tekan Shift A dan ketikkan Vertex. Perlu teman-teman catat bahwa perintah Add Object Single Vertex ini adalah add-on yang bernama Extra Mesh Object. Tapi jangan khawatir, ini adalah add-on resmi bawaan Blender. Jadi, teman-teman bisa aktifkan langsung dari menu Preferences. Intinya, perintah ini akan membuat satu vertex saja di lokasi 3D cursor. Kita bisa extrude vertexnya ke arah -Y sejauh 6 cm. Kemudian extrude lagi ke arah X. Kita buat saja ini sejauh 12 cm. Kemudian kita pilih vertex di sudut ini, dan kita bevel ia sehingga melengkung. Silakan Anda atur saja agar terlihat menarik secara visual. Kalau Anda penasaran, saya menggunakan 7 segmen totalnya. Baik, selanjutnya kita convert objeknya menjadi curve. Buka parameter geometry di Properties panel. Kita ingin membuat tabung yang ketebalan totalnya 2,5 cm. Nah,
Karena nilai depth ini sebenarnya adalah radius, bukan diameter, kita perlu input dengan membagi dua nilai targetnya. Jadi ketikan 2,5 cm bagi 2 dan enter. Kemudian kita naikkan nilai resolution ini supaya kelengkungannya lebih halus. Sepertinya 10 cukup. Kita butuh nilai agak besar karena nanti akan extrude bagian dasarnya. Kalau sudah, kita convert lagi objeknya menjadi mesh. Kita seleksi semua edges di pinggiran ini, kemudian tekan F untuk menutupnya. Sekalian, kita tambahkan juga bevel sedikit saja agar terlihat lebih realistis. Satu segmen saja cukup. Baik. Di bagian pangkalnya, kita bisa tekan Ctrl R, tempelkan dulu ini ke ujung. Kemudian kita geser semua edges-nya kira-kira sejauh 7 mm. Ya, sepertinya cukup. Kemudian masuk ke Face Mode dan pilih semua faces di sisi ini. Tekan Alt-A dan gunakan perintah Extrude Along Normals. Saya tidak punya ukuran yang pasti, jadi dikira-kira saja. Memang idealnya, kita modeling gagang pintu ini dari referensi produk aslinya. Kita bisa tambahkan bevel juga sedikit di sudut ini. Untuk membuat lingkaran bawah atau lubang kuncinya, kita bisa tekan Ctrl+. Pastikan terpilih semua sampai belakang. Baik. Kita tekan Shift D untuk duplikat, lalu Z. Buat saja jaraknya 10 cm. Kemudian seleksi semua edges di lubang ini, dan tekan F untuk menambalnya. Teman-teman bisa menambahkan detail lubang kuncinya kalau mau. Untuk menghemat waktu, saya hanya buat sampai seperti ini saja. Model dasar handle-nya sudah jadi. Tapi, kalau kita perhatikan shading-nya, terlihat permukaannya masih patah-patah atau flat. Kita perlu style jenis shading-nya menjadi auto smooth. Kalau masih kurang, Anda bisa style lagi nilai angle di modifier panel. Tapi alhamdulillah, nilai default 30 derajat sudah cukup untuk model gagang pintu kita. Sisanya, tinggal kita geser agar dia berada 5 cm dari bibir pintu. Dan ketinggiannya kita buat ada di 1 meter. Kalau diperlukan, Anda bisa membuat handle di sisi belakangnya dengan cara duplikat dulu dan geser ke arah Y. Kemudian gunakan perintah Mirror Y Global dan snap lagi ke daun pintunya. Biasanya setelah ini, saya atur UV dan tekstur atau materialnya, lalu saya gabung semuanya menjadi satu objek. Kemudian, saya simpan sebagai aset agar di kemudian hari dapat saya gunakan dengan mudah hanya dengan cara klik drag saja. Oh ya, satu sentuhan terakhir lagi. Untuk kusen atau daun pintu, biasanya saya tambahkan bevel modifier sejauh 2 mm saja. Ini akan membuat objek terkesan solid dan tidak terlihat seperti kertas yang dilipat. Alhamdulillah, modeling pintunya sudah selesai. Kalau teman-teman ingin belajar berbagai teknik desain arsitektur dan interior, gunakan tools gratis dan open source. Insya Allah, kami akan sering mengadakan workshop online gratis dari waktu ke waktu. Karena slot terbatas, jangan lupa follow sosial media kami supaya tidak ketinggalan informasinya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.